bisa dibilang sumber kekuatan. Sumber kekuatan itu dari Tuhan yang dihadirkan melalui anak-anak saya. Kenapa aku bilang dititipin? Karena memang di dunia ini semuanya kan titipan gitu. Kita pun titipan. Gadis adalah support system utama saya untuk saya bisa move on apapun nanti ke depannya. Saya Evi Putri Aji, usia 40, sedang merintis sebagai notaris, single moms dengan 2 orang anak. Halo, saya Lita, umur saya saat ini 40 tahun. Saya saat ini berprofesi sebagai digital marketing specialist. Saya juga seorang single mom, ini tahun ke-5. Anak saya ada 1. Umurnya 13 tahun, saat ini namanya Langit. Perkenalkan, nama saya Sagita Ajeng Daniari, biasanya saya dipanggil Ajeng. Usia saya 35 tahun, saya sebagai ibu tunggal dari 1 orang putri berusia 8 tahun, dan profesi saya sebagai public relation di salah satu studio animasi di Kuningan, Jakarta Selatan. Keseharian saya bekerja sambil mengurus anak, mendampingi anak-anak belajar karena mereka homeschooling. Anak saya kelas 5 dan kelas 6, saat ini berusia 10 dan 11 tahun. Keseharianku saat ini sih terutama pas lagi pandemi ya, kebanyakan memang di rumah aja, kerja. Ya udah, tapi memang jadi banyak waktu berkualitas ya sama anak. Jadi memang udah antara kerja sama di rumah aja udah mencari hiburan sendiri begitu. Keseharian saya pastinya saya bekerja gitu dari Senin sampai Jumat, kadang-kadang Sabtu Minggu saya juga freelance gitu. Kalau pagi saya nyiapin sarapan untuk anak saya, lalu pulang saya biasanya udah malam sih. Biasanya saya di hari libur atau di Sabtu Minggu saya meluangkan waktu bareng sama anak saya, sama keluarga, bahkan sama sahabat-sahabat saya. Pertama kali saya memutuskan untuk menikah itu tahun 2009, sampai akhirnya bercerai waktu itu tahun 2017 ketok palunya. Sampai akhirnya kami bercerai karena memang pada saat itu ada kondisi di mana saya tidak ada pilihan lagi, kami tidak ada pilihan lagi selain bercerai. Kondisinya sudah seperti ya memang pilihan terbaiknya adalah bercerai, seperti itu. Karena pihak dari salah satu dari kami mempunyai keputusan hidup sendiri, artinya punya pilihan hidup yang lain ya. Ya, pada saat ayahnya anak-anak memutuskan untuk meninggalkan rumah, waktu itu anak-anak umur 4 tahun dan 5 tahun. Tetapi ketika bercerai waktu itu 2017, anak-anak udah umur 7 tahunan ya, kelas 1 ya. 7 tahun dan 6 tahun. Aku menikah waktu itu tahun 2007, umurku masih 26 tahun. Terus pernikahannya berjalan sampai 9 tahun, sampai aku umur 35 di tahun 2016.
gitu. Jadi pernikahannya berlangsung sampai 9 tahun. Makanya kalau orang bilang katanya 5 years each itu, jadi katanya 5 tahun pertama tuh banyak badainya segala macem tuh, rasanya enggak ya. Setiap tahun, setiap fase pernikahan itu pasti ada badainya tuh. Mau nikah baru 1 hari, 3 hari, 2 bulan, 4 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Ya kalau memang apa ya, jodohnya sudah selesai mungkin ya udah. Waktu kami berpisah itu Langit kelas 2 mau naik kelas 3 SD. Secara garis besar sebetulnya kenapa saya akhirnya berpisah itu karena memang kita punya perbedaan karakter yang luar biasa jauhnya gitu loh. Jadi daripada menjadi saling menyakiti satu sama lain, jadi saya memilih untuk udah stop, cukup, kita sendiri-sendiri aja ya. Ketika berpisah, waktu itu usia anak saya sebetulnya 5 tahun gitu. Waktu itu masih TK. Jadi sudah mulai tahu there's something happen between her mom and her dad gitu. Tapi saya berusaha mengkomunikasikannya sesuai dengan usianya. Jadi penerimaannya pun masih cukup oke lah. Tapi ya tetap up and down-nya tetap ada sih, Mbak. Oh, itu masih loading. Ketika saya dan anak-anak mengalami situasi baru, yaitu ketika memang saya dan ayahnya anak-anak harus bercerai, dan saya harus memulihkan semua kondisi dalam satu waktu gitu ya, itu akhirnya saya berusaha untuk mencari pertolongan pertama. Pertolongannya mungkin memang katakanlah saya punya teman-teman psikolog, kemudian saya mencari komunitas, ya mencari komunitas yang serasa gitu, yang mungkin seatmosfer, sevibrasi gitu ya, yang artinya bisa memahami kondisi seperti ini dan kemudian bisa memberikan informasi apa yang harus dilakukan ketika dalam kondisi seperti ini gitu. Anak yang sulung terutama, jadi lebih murung, kemudian di sekolah juga tidak mau berinteraksi dengan teman-teman, tidak mau berkomunikasi. Kebetulan saya punya teman psikolog, jadi teman saya sampai bilang, oh, ini kondisinya sudah sampai depresi sebenarnya. Ya sudah, saat itu saya ya sedikit kelimpungan lah untuk bagaimana caranya memulihkan diri saya sendiri dan pada saat yang sama harus memulihkan kondisi psikologis anak saya. Satu tahun setelah berpisah itu, aku memutuskan kami ke psikolog untuk memastikan sih sebenarnya emang kami beneran baik-baik aja ya gitu. Karena kadang-kadang, nah ini nih penilaian orang ya, lo seneng ya lihat ya sekarang happy apa segala macem, itu malah jadi balik bertanya gitu, emang gue happy ya? Emang Langit happy ya? Malah jadi balik bertanya kayak gitu ke diri sendiri. Akhirnya ya udah kami ke psikolog, ya udah untuk ngobrol aja segala macem. Mungkin itu salah satu cara ya buat kami untuk bisa perbaikannya, bangkit laginya, atau membuat semuanya jadi baik-baik aja tuh lebih cepat. Mungkin itu salah satu cara kami gitu. Kebetulan juga punya privilege untuk ke situ juga kan gitu. Untuk perjuangan saya atau istilahnya sekarang nama bekennya tuh healing ya. Healingnya tuh up and down sih, itu nggak cuma sebulan 2 bulan gitu, dan berbagai macam cara waktu itu yang saya lakukan. Saya ingat banget gitu, saya coba semua cara gitu. Gimana saya biar healing ya? Karena saya masih ke-trigger. Saya emosi ketika ada trigger dari seberang gitu kan, jadi seberang gitu. Jadi gimana nih biar nggak ke-trigger mulu, jadi kayak mau marah, mau ini kapan mau selesainya. Jadi saya harus tahu gimana saya bisa menyelamatkan diri sendiri gitu. Akhirnya waktu itu saya coba olahraga, nggak berhasil. Terus kan ada beberapa juga yang journaling, nulis diary gitu kan. Saya coba, nggak berhasil gitu.
Terus juga mungkin shopping berhasil, tapi kan bisa tekor ya, boncos gitu kan. Jadi akhirnya waktu itu saya coba cari terus, akhirnya yang bikin saya healing adalah saya aktif di komunitas karena saya merasa saya berdaya, saya punya ada manfaatnya untuk orang lain. Terakhir itu ketika tahun 2018 anak-anak sakit demam berdarah hingga mereka harus dirawat di rumah sakit. Dua-duanya. Saya ya saat itu saya bingung antara gimana bekerja tapi harus juga menunggu anak-anak di rumah sakit. Akhirnya memang harus menghentikan seluruh aktivitas saya demi untuk menjaga anak-anak di rumah sakit. Nah saat itu anak-anak permintaannya hanya satu. Coba telepon ayah, kami mau Oza dan Gifari mau ketemu, mau ditelepon sama ayah gitu. Tapi saat itu kita nggak ada respon ya, baik ketika saya coba lihat lewat email maupun lewat handphone, bahkan ketika saya hubungi orang tua ayahnya di kampung, di desa, itu nggak ada respon. Artinya mungkin mbahnya sudah menyampaikan gitu ya, menyampaikan pesan kami kepada ayahnya, tetapi ayahnya nggak ada respon untuk kembali menelpon anak-anak. Akhirnya sejak itulah anak-anak sudah mulai tidak menanyakan di mana ayah gitu, karena memang kita tidak tahu di mana beliau itu saat ini. Pasti susah ya ngasih taunya. Cuma karena kebetulan aku tuh dari kecil biasa ngobrol sama dia. Jadi kan kadang-kadang orang tua suka ada yang bilang anak kecil nggak ngerti. Ya, udahlah nanti dia dikasih taunya nanti aja gitu. Menurutku sih aku nggak mau bilang kurang tepat ya. Tapi kalau menurutku sebaiknya memang anak dikasih tahu apapun yang terjadi sesuai dengan usianya, sesuai dengan porsinya ya, sesuai dengan pengertian dia sejauh mana sih nih, kok ibu bapaknya udah nggak serumah lagi, sejauh mana nih dia bisa memahami itu. Oke, kita kasih tahu sejauh apa nih yang bisa kita kasih tahu. Dari situ dia ada feedback apa, baru kita kasih tahu lagi. Ya akhirnya ya seiring berjalannya waktu dia udah nerima, udah paham konsep dari perpisahan itu seperti apa, kenapa ibu dan bapaknya nggak bisa bersama, kayak gitu udah paham sih saat ini. Jadi saya selalu terbuka sama anak saya dan dari awal saya minta maaf sama anak saya. Maaf ya mamam sama papap nggak bisa bareng lagi, tapi kita masih saling sayang kok gitu. Masih bisa main bareng sama gadis, waktunya masih bisa diatur gitu loh. Mungkin gadis bisa lihat sendiri kalau misalnya mamam sama papap bareng nggak baik gitu loh. Dan gadis selalu responnya iya mam, gadis tahu paham kok, it's okay gitu. Iya, Oza dan Gifari itu karunia dan amanah dari Allah buat saya yang harus saya jaga apapun keadaannya. Bisa dibilang sumber kekuatan ya, sumber kekuatan itu dari Tuhan yang dihadirkan melalui anak-anak saya. Allah cukup adil dan baik ya. Jadi ketika saya harus menghadapi segala sesuatunya sendiri, ternyata Allah sudah memberikan saya dua anak yang cukup dewasa sebelum waktunya. Jadi mereka bisa memahami ketika saya down, ketika saya butuh semangat. Mereka bisa memberikan saya semangat dan kadang-kadang wisdom yang buat saya itu kadang-kadang itu orang tua yang harusnya paham gitu ya, tapi mereka bisa gitu. Langit itu apa? Langit itu anugerah yang dititipin
sama Allah buat aku gitu. Kenapa aku bilang dititipin? Karena memang di dunia ini semuanya kan titipan gitu. Kita pun titipan. Kita pun dititipin sama Allah ke orang tua kita kan gitu. Jadi kepemilikan kita terhadap sesuatu hal itu nggak ada yang abadi gitu. Makanya kalau misalnya, aduh, saat ini nih ya, kalau naluri manusia aku bicara, iyalah gue sih apaan juga buat langit, betul. Tapi kalau misalnya kita mau secara mau diselami lebih dalam lagi, langit itu titipan dari Allah. Allah yang ngasih kita hidup. Makanya titipan itu harus kita jaga sebaik-baiknya supaya nanti ketika kita kembalikan nggak ada cacatnya. Kan kita kalau dititipin barang ya pasti kan, aduh jangan dong ini titipannya si Anu gitu. Jangan sampai rusak gitu, jangan sampai apa gitu. Pasti kan kita gitu. Apalagi ini yang dititipin tuh manusia. Jadi ya itu. Buat saya, gadis itu adalah partner in crime. Kadang nangis bareng. Cep. Ini teh gadis nangis sekarang sih. Ya, oke. Kadang ketawa bareng. Kadang jail-jailan bareng gitu. Nyariin bareng gitu. Dan buat saya, gadis adalah support system utama saya untuk saya bisa move on apapun nanti ke depannya. Terima kasih Bunda udah berjuang bayarin Mas dan Adek sekolah dan selalu bikin Mas dan Adek senang. Dan terima kasih Bunda sudah mencoba untuk menambahkan ilmu pengetahuan Mas dan Adek. Dan Mas minta maaf udah bikin Bunda marah terus. I love you too. I love you too. You are the best, Mom. You teach me math and help me until I sleep. And you love me. I love you too, Mom. And thank you, Mom. When I'm confused, you help with me no matter what happens. Never give up, Mom. You are not alone. You are kind-hearted. You are beautiful. I want to go to London with you. Amin. I play secretly, but I'm not like that anymore. I love you, Mom. I love you too. Amin. Mau ke London dia? I love you. I love you too. Sorry. Dear Mother, teruslah menjadi ibu yang keren dan bekerja keras. Semoga suatu hari nanti aku bisa membalas kebaikan ibu. Engkau adalah orang favoritku untuk diajar ngobrol dan bercanda. WKWKWK, maaf ya Bu, jika aku pernah membuatmu mengomel-ngomel dan kesal. Internet, aku akan mencoba sebaik mungkin untuk memperbaiki masalah-masalahku dan menjadi orang yang lebih baik. Terima kasih sudah menjadi ibu untuk langit. Aku akan terus berada di sisimu selama-lamanya dan bagaimanapun situasinya. I love you. I love you too. Happy Mother's Day. Yeay.
Gadis, itu isinya apa sih? Amplop. Oh, amplop. Isinya gambar atau apa? Ada tuh. Terus boleh nggak dibuka buat mamam? Yaudah, mama buka ya. Ini ke mamam. Oh, ada surat. Dan bunga. Wih, ada bunga. Tuh, bunganya warnanya apa? Merah. Oke. Coba gadis bacain boleh nggak? Dear Mamam. Mamam, terima kasih untuk jadi mamam baik hati dari gadis. Oh, so sweet. Terima kasih ya sayang. Makasih untuk doanya. Makasih sudah jadi teamwork mamam yang super hebat. Love you. Gadis, selamat hari ibu Mamam. Terima kasih gadis. Selamat hari Mamam. Terima kasih sayang. Terima kasih for being such a good girl. I love you, gadis. Sama-sama. Kok gadis jadi mellow? It's okay. Makasih. Maaf ya, mama suka pulang malam